Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di hari Jumat ini kami kembali datang kepadamu untuk belajar firman-Mu, untuk menjadi semangat kami di dalam menjalani kehidupan hari ini. Terlebih lagi bagaimana cara kami mengumpulkan harta pada akhir zaman ini. Kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi di hari Jumat kali ini 16 Juli 2021 bertajuk mengumpulkan harta pada akhir zaman. Teks bacaan diambil dari Yakobus 5 ayat 3. Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan demikian. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Saudara-saudaraku, emas adalah komoditas yang disenangi khalayak banyak orang karena nilainya yang mahal, harganya terus meningkat. Bahkan dalam perdagangan internasional, emas menjadi salah satu indikator kekuatan ekonomi pasar. Emas yang dipakai seseorang selain elok dipandang mata, juga menunjukkan keberadaan dari sudut materi. Emas tidaklah benda yang mudah berkarat, akan tetapi bertolak belakang dengan nas firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, yang dituliskan bahwa benda ini berkarat, menggambarkan bahwa apapun yang ada di dunia ini tidaklah abadi. Firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Nas firman Tuhan hari ini punya makna mendalam dalam kehidupan kita yang mengumpulkan harta duniawi dan hanya mementingkan diri sendiri. Bekerja keras dan sukses dalam pekerjaan memang menjadi dambaan setiap orang, dan karenanya mau bersusah payah untuk itu. Seperti halnya petani harus bangun pagi-pagi, pergi ke sawah untuk mengolah lahan yang dimilikinya agar memberi hasil panen yang baik. Pedagang membuka kios di pagi hari dan tutup pada malam harinya untuk melayani pembeli. Tenaga profesional dalam berbagai bidang kegiatan bekerja sesuai profesinya untuk mencapai sukses. Ternyata bekerja keras untuk mencapai sukses memang penting, namun perlu disertai dengan spirit ora et labora, bekerja seraya berdoa. Sebab pencapaian sukses seseorang bukanlah semata-mata hasil kerja kerasnya, tetapi ada kuasa adikodrati yang menyertainya, di mana perkenan Tuhan di dalam setiap pekerjaannya. Pemazmur 127 ayat 2 menuliskan demikian. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam,
dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini menggambarkan apa yang dituliskan oleh Mazmur 127. Hedonisme atau kenikmatan adalah sifat yang merasuki di kalangan banyak orang. Bahkan sebagian kalangan berpikiran bahwa wajarlah menikmati hasil kerja kerasnya dengan gaya hidup glamor, mewah, dan memamerkan hartanya. Alkitab mencatat bahwa pada waktu Abraham kembali menaklukkan Kedor, Laomer, dan para raja yang berserta dia, maka Melkisedek Raja Salem, seorang imam Allah yang maha tinggi, memberkati Abraham. Lalu Abraham memberi kepadanya 1/10 dari semuanya. Ini bisa dilihat dalam kitab Kejadian 14. Inilah untuk pertama kalinya persepuluhan disebut dalam Alkitab. Demikian juga apa yang tertera dalam Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat ini menjadi dasar bagi gereja menggelorakan jemaatnya untuk memberi persembahan perpuluhan. Walau terdapat juga ayat yang tidak menentukan suatu nilai tertentu sebagai persembahan, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karenanya perlu dipahami bahwa setiap berkat yang diterima terdapat bagian Tuhan yang harus kita persembahkan untuk perluasan kerajaannya. Bahkan hendaklah kita peduli terhadap kaum papa untuk mendonasikan berkat yang diterimanya sebagai tugas panggilan iman orang percaya. Alkitab mencatat pula perkataan Tuhan Yesus sebagai suatu analog bentuk perumpamaan dalam Matius 25 ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Menarik untuk disimak bahwa negara juga membuat regulasi hal berbagi, yaitu adanya kewajiban korporasi atau perusahaan untuk menyisihkan suatu presentasi tertentu dari keuntungan untuk program sosial kemasyarakatan yang dikenal dengan istilah CSR, Corporate Social Responsibility. Juga seperti yang dilakukan oleh pemilik Microsoft Bill Gates dan istrinya Melinda, mendirikan Melinda Foundation, yaitu yayasan misi kemanusiaan yang memberikan donasi kepada sesama, baik lewat panitia, baik lewat panti asuhan yang menampung anak-anak yatim piatu, tunanetra, panti jompo, dan lain sebagainya, adalah perbuatan mulia. Demikian juga persembahan
untuk perluasan kerajaan Tuhan lewat gereja, menyenangkan hati Tuhan. Sebab semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, seperti apa yang dituliskan dalam Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari hasil penghasilanmu. Ada hal menarik dalam Alkitab, yaitu perkataan Tuhan Yesus dengan orang banyak yang mengikutnya tentang seorang kaya yang bodoh, yang disebut dalam perumpamaan, yaitu seorang kaya mengumpulkan harta tanahnya berupa gandum dan barang lainnya berlimpah, hingga harus merombak dan membangun lumbung yang baru untuk menyimpan persediaan, dan lalu berkata, "Hai jiwaku, bergembira dan bersenang-senanglah, sebab ada padamu makanan berlimpah." Tiba-tiba matilah si kaya. Lalu kemanakah harta yang disimpannya itu? Seperti cerita yang dituliskan Lukas 12. Demikian juga contoh lain tentang orang tua yang wafat meninggalkan harta warisan yang belum dibagi, hingga menjadi rebutan bagi keturunannya, sampai menimbulkan perseteruan, lalu berperkara di pengadilan. Benarlah apa yang tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar ke segala kejahatan adalah cinta uang. Mengakhiri renungan ini, marilah setiap kita bijak memakai berkat yang kita peroleh, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menabung untuk kehidupan masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, memberikan persembahan untuk perkabaran Injil lewat gereja, berdonasi untuk kaum yang kurang beruntung. Perbuatan itu menyenangkan hati Tuhan, hingga nama Tuhan sajalah yang dimuliakan dalam hidup ini. Selamat pagi buat saudara-saudara sekalian. Salam sehat dan tangguh untuk keluarga tercinta saudara, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah hari ini boleh memakai masa kekayaan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.